Shalom. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul, berhimpun bersama untuk memuji memuliakan Tuhan. Shalom juga bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah lewat live streaming dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini tema yang akan saya bagikan adalah sikap hati yang benar dalam menghadapi pergumulan hidup. Kita tahu kalau hidup ini adalah pergumulan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Setiap orang pasti mempunyai pergumulan. Dari yang paling kecil baru lahir sampai yang sudah lansia, hidupnya tetap bergumul. Kenapa saya bilang yang baru lahir? Saya melihat 1 bulan lalu ketika cucu saya lahir, itu pun anak seperti itu pun bergumul, saudara. Ketika dia keluar dari rahim ibu, di dalam perut ibu itu panas. Begitu dia keluar kedinginan, dia bergumul bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Butuh kehangatan. Makanya bayi itu dibungkus dengan rapat sekali. Kenapa? Karena dia itu biasa hangat, tiba-tiba berada di dunia dingin. Jadi sejak lahir pun sudah bergumul, saudara. Kemarin saya dari mama saya. Ternyata walaupun sudah bebas dari apa yang dia urus, apa yang harus dibiayai, hidupnya tetap bergumul. Dengan apa? Tulang-tulang sudah mulai sakit, ngilu, jalan sudah mulai harus pelan, melangkah lebih sulit lagi. Ternyata bergumul. Setiap manusia yang hidup ini penuh dengan pergumulan. Pertanyaannya, sampai kapan kita bergumul? Sampai Tuhan datang. Tuhan datang menjemput kita, atau Tuhan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput kita. Kapan itu Tuhan datang? Tak seorang pun tahu. Bahkan malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Jadi selama kita hidup di dunia ini, selama napas masih ada di dalam hidup kita, kita tetap bergumul. Untuk itu, saudara, karena hidup itu berat, maka kita harus jaga hati kita, sikap hati. Kenapa hati harus dijaga? Karena dari dalam hati ini timbul berbagai macam kejahatan, kelicikan. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 17, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati kalau tidak dijaga berbahaya, ternyata sangat berbahaya, licik. Makanya Tuhan mengatakan dia yang Tuhan selidiki di dalam hidup kita adalah hati kita, bukan tubuh kita. Mau gendut mau kurus Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat hati kita. Amen. Untuk itu saudara-saudara, mari kita mau belajar sikap hati yang benar ketika kita menghadapi pergumulan. Iman kita harus kuat, saudara. Di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup kita, iman harus tetap kuat. Iman harus dijaga. Karena iman ini harus dijaga. Dia itu seperti sebuah bangunan yang ketahanannya, kekuatannya harus tetap dijaga, harus tetap kokoh. Kalau tidak dijaga dengan baik, bisa ambruk. Iman kita bisa roboh. Iman kita bisa hancur, jatuh ke berbagai pencobaan, ke berbagai dosa. Untuk itu pagi ini mari kita mau belajar firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Rasul Paulus menasehatkan bagi kita semua 3 hal penting yang terdapat di dalam ayat 16, 17, dan 18 1 Tesalonika 5. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala
segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam 3 ayat ini ada 3 hal penting yang membuat iman kita tambah kuat. 3 ayat aja 3 hal penting. Bagaimana kalau kita membaca setiap hari ayat-ayat di dalam firman Tuhan? Betapa ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam kita menjaga iman kita. 3 hal penting: sukacita, doa, ucapan syukur. Yang pertama, firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Di dalam kitab Injil Indonesia Terjemahan Lama, hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Senantiasa, apapun yang terjadi harus bersukacita. Kadang memang tidak gampang, saudara. Masa ketika kita tertimpa masalah kita bersukacita? Tapi firman Tuhan mengajarkan demikian. Rasul Paulus menuliskan buat jemaat di Tesalonika, jemaat yang hidupnya di daerah pelabuhan. Betapa beratnya. Begitu juga kita yang ada di daerah Tanjung Priuk, berada di sekitar pelabuhan. Hidup ini berat, saudara. Banyak hal-hal godaan yang ada di sekitar kita. Ini harus yang membuat kita harus lebih berjaga-jaga lagi. Bersukacitalah senantiasa. Bahkan di Filipi 4 ayat 4 firman Tuhan menuliskan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, kalau firman Tuhan menasehatkan kita berkali-kali, betapa pentingnya itu. Begitu juga ketika orang tua kita menasihati kita, hati-hati, hati-hati. Betapa itu sangat penting. Apalagi firman Tuhan, saudara, penting banget bagi kita. Bersukacitalah senantiasa. Orang percaya harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Ingat, bersukacita di dalam Tuhan, bukan hahihi yang tidak benar, saudara. Di dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu selalu ada beserta dengan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika ada tantangan hidup, yang harus kita ingat, Tuhan ada beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5b, boleh ditampilkan? Kita tahu Allah selalu menyertai kita. Ibrani 13 ayat 5b. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi artinya apa? Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita setiap saat, setiap waktu. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, ingat, selalu ada Tuhan. Makanya jangan macam-macam. Jangan pernah berbuat yang tidak menyenangkan Tuhan, melanggar kesusilaan. Kenapa? Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dia selalu melihat keadaan kita. Seperti apapun kita, Dia ada di samping kita. Bahkan bukan di samping, menyertai kita di dalam hidup kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam hidup kita, Tuhan ada di dalam kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu, jagalah hati kita, jaga hidup kita. Terus belajar untuk hidup kudus. Terus belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, kita harus tetap bersukacita. Sukacita yang ada di dalam hidup kita ini keluar berdasarkan pengetahuan akan Allah. Karena Allah memang ada bersama dengan kita, selalu beserta kita. Jadi tetaplah bersukacita senantiasa, karena ada Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena hati yang gembira adalah obat. Orang yang bersukacita itu hatinya penuh dengan kegembiraan. Nggak ada orang yang bersukacita tapi menangis gitu. Ada tapi nangis karena bahagia. Itu artinya tetap sukacita. Hati yang gembira adalah
obat yang manjur. Kalau hati kita gembira, imun tubuh kita itu naik, saudara. Nggak gampang kena sakit. Hidup kita jadi lebih fresh, hidup kita jadi lebih kuat. Di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira itu adalah obat. Kalau hati yang tidak bergembira, sedih, letih, lesu, itu terpuruk, saudara. Firman Tuhan katakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau hati kita gembira, hidup kita pasti sehat. Hidup kita lebih smart. Kita akan menjadi lebih kuat, lebih semangat di dalam menjalankan hidup hari lepas hari. Lalu hati yang gembira membawa semangat, memberi kekuatan, membuat muka berseri-seri. Kita kalau gembira, saudara, ketemu teman, rasanya gimana gitu. Tapi orang yang hatinya sedang kusut, kelihatan sekali tidak ada sukacita. Firman Tuhan katakan di Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kepedihan hati mematahkan semangat. Ternyata sukacita itu membuat muka kita berseri-seri, tambah segar. Ketika kita muka kita segar, hati berseri-seri, ketemu orang, kita menjadi berkat, saudara. Orang yang lemah ketika kita datang dengan sukacita, mereka akan merasa dikuatkan. Mereka akan merasa terhibur oleh kedatangan kita. Amin. Yang pertama, bersukacitalah. Yang kedua, tetaplah berdoa. Firman ini sudah sangat sering dibagikan di tempat ini. Bahkan kita juga mungkin sudah sangat hafal dengan ayat-ayat ini. Di dalam Indonesia terjemahan lama, berdoalah dengan tiada berkeputusan, terus menerus, kapan saja, di mana saja. Lalu di dalam Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berarti betapa pentingnya berdoa. Sampai Tuhan memerintahkan murid-muridnya, bahkan untuk kita semua, berdoa dengan tidak jemu-jemu, terus menerus, jangan pernah bosan. Ketika jawaban doa belum ada, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti berdoa. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, saudara, kadang-kadang kita merasa kok doa kita gak dijawab, kok hidup kita susah terus. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 7 katakan, mintalah maka engkau akan mendapatkan, mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Saya sudah minta terus sama Tuhan, kok nggak pernah dapat, nggak pernah diberi gitu. Tapi kita harus baca ayat selanjutnya. Bapak yang jahat saja tidak akan memberikan batu kepada anak yang meminta roti. Itu bapak yang jahat, tidak akan memberikan hal yang tidak baik buat anaknya. Apalagi bapak kita yang di surga. Ayat 11 katakan, bapak yang di surga akan memberikan yang baik kepada kita. Apakah ketika kita minta itu hal yang baik? Seringkali yang kita minta itu hanya baiknya buat kita, tapi buat rohani kita tidak baik. Buat kehidupan kita kepada Tuhan itu nggak baik. Makanya Tuhan katakan, firman Tuhan katakan Dia akan memberikan yang baik bagi anaknya. Kalau yang diminta ternyata tidak menjadi berkat bagi kita, tidak menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan tidak akan berikan. Karena itu bukan yang baik, bukan yang terbaik. Seperti orang tua ketika anak-anak minta pisau, menurut si anak ini baik, aku mau potong apa. Tapi bagi orang tua itu bukan yang baik yang harus aku berikan bagi anak ini, maka tidak akan diberikan. Jadi kita harus perhatikan satu perikop tentang pengabulan doa. Ternyata doa kita kok nggak dikabulkan gitu. Ternyata ada sesuatu yang salah yang kita minta, bukan hal yang baik yang kita minta. Makanya Bapak tidak berikan itu kepada kita. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan.
doa, komunikasi dua arah. Kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Kita berdoa memohon kepada Tuhan pengampunan, belas kasihan, dan lain sebagainya, termasuk berkat-berkat di dalam hidup ini. Tetapi jangan cuma di situ kita memohon terus. Dengarkan juga apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Renungkan firman-Nya, Tuhan bicara apa buat kita. Jangan cuma memohon, meminta. Harus ada timbal balik. Kita meminta tapi dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita. Jangan kita terus yang minta ini, minta itu, mohon ini, mohon itu. Tapi ketika Tuhan bicara, kita tidak tahu, kita tidak mendengarkannya. Mari kita mau belajar, saudara. Belajar untuk lebih peka lagi. Di dalam doa ada kekuatan, saudara. Di dalam doa ada penyertaan Tuhan yang selalu memberi kekuatan bagi setiap kita. Kita memang ketika kita berdoa, menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, menghadapi masalah-masalah yang ada di hadapan kita, masalah itu tidak pindah, saudara. Masalah tetap ada di hadapan kita, tapi Tuhan kasih kekuatan untuk kita bisa melewati setiap masalah. Ibaratkan kita sedang berjalan, tiba-tiba di depan kita ada sebuah gunung yang begitu tinggi. Kita berdoa, Tuhan, pindahkan gunung ini. Tidak, saudara. Tuhan tidak akan memindahkan gunung yang ada di hadapan kita. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan agar kita bisa melewati gunung yang ada di hadapan kita. Saat ini, gunung masalah apakah yang ada di hadapan saudara? Gunung masalah apakah yang ada di hadapan Bapak Ibu? Tetap berdoa. Ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang memampukan kita melewati setiap gunung-gunung masalah, setiap tantangan kehidupan yang ada di hadapan kita. Amin. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan pernah lupa untuk berdoa. Jadikan doa ini sebagai gaya hidup kita. Jadikan doa ini sebagai gaya hidup orang percaya. Amin. Amin. Yang ketiga, ucapan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah kehendak Allah di dalam hidup kita. Mengucap syukur harus di dalam segala hal. Jangan pilih-pilih, saudara. Yang enak, yang senang, bersyukur. Ketika masalah tidak bersyukur. Tidak. Firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Enggak ada pilihan. Yang ini mengucap syukur, yang ini bersungut-sungut. Enggak ada, saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, tantangan apapun yang ada di hadapan kita, harus tetap bersyukur. Susah, senang, diberkati, dan sedang kurang diberkati. Karena kalau kita mau bekerja keras, berkat itu pasti ada. Karena Tuhan menyuruh kita juga bekerja, bukan tinggal diam. Kenapa harus bersyukur? Ucapan syukur menyenangkan hati Tuhan. Ucapan syukur itu adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Mazmur 50 ayat 14, boleh dibuka, bahwa mengucap syukur itu adalah persembahan kepada Allah. Ucapan syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Ternyata ketika kita bersyukur itu kita sedang berkorban, saudara. Bukankah yang namanya korban itu ada sesuatu yang yang dikorbankan dari hidup kita? Ketika kita tidak bersukacita, ketika kita dalam masalah, kita bersyukur. Ada yang berat yang harus kita keluarkan. Ada sesuatu yang sakit sebetulnya. Ketika kita sedang menangis, sedang berduka, ketika kita berkorban, itu ada yang sakit yang keluar dari hidup kita. Kalau kita bersyukur, kita sedang memuliakan Allah. Di dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur
Sebagai korban, ia sedang memuliakan Tuhan. Ia sedang memuliakan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ternyata persembahan syukur itu memuliakan Tuhan. Ucapan syukur kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan di dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 di dalam terjemahan lama lebih ini lagi saudara, lebih keras lagi. Ucap syukurlah di dalam segala sesuatu, karena inilah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Ucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Kalau kita renungkan, ayat ini tidak memberi pilihan. Dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi, ucap syukurlah. Walaupun kadang-kadang kita berpikir, apa iya ketika sakit kita mengucap syukur? Iya, itu yang Tuhan mau. Apa ketika kita ketimpa musibah kita tetap mengucap syukur? Ya, itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Mengucap syukur di dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi. Suka duka, sakit, sehat, susah, senang, tetap mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur mengucap syukur adalah kehendak Allah. Tidak bersyukur berarti kita sedang ada di luar kehendak Allah. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Ketika ada musibah mengucap syukur, kita sedang berada di dalam kehendak Allah. Berarti ketika kita tidak mengucap syukur, ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kita berada di luar kehendak Allah. Bukankah selama ini kita selalu berdoa memohon agar hidup kita sesuai dengan kehendak Allah? Berarti ketika kita tidak bersyukur, kita sedang tidak di dalam kehendak Allah. Mungkin kita sedang berontak secara halus, nggak kasar sih, nggak bersyukur. Ada masalah bersungut-sungut, macet bersungut-sungut. Padahal ketika kita berdoa, macet itu pun nggak akan lewat, saudara. Tetapi kita diberikan kesabaran, kekuatan untuk melewatinya. Ketika kita tidak bersyukur, mungkin kita sedang memberontak, cuma nggak kelihatan, nampak halus sekali, nggak kelihatan, saudara. Kalau kita memberontak, kira-kira apakah Allah tetap ada berserta dengan kita? Ketika kita memberontak, apakah penyertaan Allah terus ada bersama dengan kita? Orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu berpikir negatif, apakah Allah mau tetap menyertainya? Pertanyaan bagi kita semua, saudara. Karena ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita nggak sadar kita sebetulnya sedang memberontak secara halus. Kita bersungut-sungut, tidak lagi bersyukur. Padahal masalahnya hanya sepele. Masalah kecil membuat kita bersungut-sungut, saudara. Apakah ketika kita bersungut-sungut Allah tetap menyertai kita? Apa mungkin Allah menyertai orang yang tidak taat dan tidak mau mentaati perintahnya? Bukankah bersyukur itu perintah Allah? Nah, ketika kita tidak bersyukur, ketika kita bersungut-sungut, bukankah kita sedang tidak taat kepada Allah? Lalu bagaimana kita bisa bersyukur? Kalau orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai meninggalkan kita, atau meninggal karena dipanggil Tuhan, bagaimana bisa bersyukur ketika kita didiagnosa sakit, terpapar COVID, kayak Gaby kemarin, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan ada besertanya. Tuhan ada, dia tidak pernah meninggalkan Gaby. Luar biasa, saudara, kesaksian Gaby ketika terpapar COVID. Dia tetap bersyukur, bahkan menjadi kesaksian. Perhatikan firman Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Apapun keadaan saudara saat ini,
Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, mengucap syukurlah. Enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan, saudara. Jadi mengucap syukur bukan masalah perasaan atau keadaan. Perasaan lagi enggak enak, keadaan lagi kalut, keadaan lagi enggak tenang, keadaan lagi susah. Enggak ada pilihan, saudara. Anda mau taat apa tidak? Jadi mengucap syukur itu bukan masalah perasaan, bukan masalah keadaan, tetapi masalah ketaatan kita kepada Tuhan. Mau taat atau tidak? Amin. Jadi saudara, bagaimana respon hati kita ketika menghadapi pergumulan hidup? Tadi ada 3 poin yang saya bagikan. Maukah kita tetap bersuka cita senantiasa? Karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Maukah kita tetap berdoa ketika pergumulan hidup, tantangan hidup menghadang di depan kita? Ketika kita mau berdoa, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati setiap masalah. Maukah kita sebagai orang percaya selalu bersyukur kepada Tuhan sebagai ketaatan kita kepada Tuhan? Amin. Ini firman Tuhan yang saya bagikan.